Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfiana Widiasti, NPM 241. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Penggunaan Media Audiovisual terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas 5 di SD Negeri Kretek. Bab 1 pada proposal penelitian ini mencakup latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Latar belakang masalah penelitian ini yaitu pendidikan ialah usaha sadar dan bertujuan untuk mengembangkan kualitas manusia dan merupakan kebutuhan sepanjang hayat. Oleh karena itu, tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Dari tujuan pendidikan nasional itu diharapkan menghasilkan SDM yang berkualitas. Pendidikan yang berkualitas ini bertumbuh pada lembaga pendidikan yang tidak hanya membekali kemampuan kognitif saja, tetapi juga kemampuan afektif dan psikomotorik. Upaya yang dilakukan untuk mencegah rendahnya prestasi atau hasil belajar salah satunya adalah dengan memperbaiki penyampaian belajar kepada siswa melalui media yang dapat membuat siswa tertarik dan menyenangkan ketika belajar. Dengan digunakannya media pendidikan sebagai suatu sarana komunikasi dalam pembelajaran, maka pengajar akan lebih menarik perhatian peserta didik dan materi pembelajaran akan lebih jelas maknanya, sehingga lebih dapat dipahami oleh para peserta didik dan memungkinkan peserta didik menguasai tujuan mengajar dengan lebih baik. Untuk menghindari variablisme dan menekankan pengalaman yang konkret kepada siswa dalam menyampaikan materi pembelajaran, dapat digunakan media tampak dengan audiovisual, sesuai dengan fungsinya seperti yang diungkapkan oleh Yusufadi Maso tentang manfaat media audiovisual, yaitu mendorong motivasi belajar dan memperjelas daya serap dalam menerima pembelajaran. Berdasarkan penelitian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul Pengaruh Penggunaan Audiovisual terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas 5 di SD Negeri Kretek. Identifikasi masalah dalam proposal ini yang pertama, dalam kegiatan belajar mengajar, guru masih menggunakan metode ceramah, buku dan papan tulis, serta media yang masih sederhana. Yang kedua, aktivitas siswa dalam proses belajar mengajar juga rendah dan bersifat pasif, yaitu cenderung hanya sebagai penerima saja. Yang ketiga, siswa berpindah-pindah tempat, ramai membicarakan materi di luar pembelajaran, kurang memperhatikan materi yang disampaikan guru sehingga berdampak pada hasil belajar siswa. Yang keempat, kurangnya penggunaan media audiovisual pembelajaran dalam proses belajar mengajar di SD Negeri Kretek. Pembatasan masalah dalam proposal ini yaitu berdasarkan atas berbagai pertimbangan dari penelitian yang berupa keterbatasan kemampuan baik secara materi maupun pengetahuan yang dimiliki, maka dalam penelitian ini akan dibatasi penggunaan media audiovisual pada pembelajaran terhadap hasil belajar siswa kelas 5 di SD Negeri Kretek. Lalu, rumusan masalah dalam proposal ini yaitu bagaimana perbedaan hasil belajar siswa pada kelas yang menggunakan media audiovisual pembelajaran dengan kelas yang tidak menggunakan media audiovisual pembelajaran. Tujuan penelitian dalam proposal ini yaitu untuk mengetahui perbedaan hasil belajar siswa pada kelas yang menggunakan media audiovisual pembelajaran dengan kelas yang tidak menggunakan media audiovisual pembelajaran. Lalu, manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis, yaitu hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi mengenai pengaruh penggunaan audiovisual terhadap hasil belajar siswa kelas 5 di SD Negeri Kretek. Lalu manfaat praktisnya yaitu memberikan sumbangan pikiran dalam rangka mengembangkan ilmu pendidikan, terutama kaitannya dengan hal-hal yang mempengaruhi keberhasilan belajar siswa. Bab 2 pada proposal penelitian ini mencakup yang pertama kajian teori, yang kedua penelitian yang relevan, yang ketiga kerangka berpikir, yang keempat rumusan hipotesis. Kajian teori dalam proposal penelitian ini mencakup yang pertama, pengertian hakikat belajar, yang kedua, pengertian hasil belajar, yang ketiga, kategori pencapaian hasil belajar, yang keempat, pengertian media pembelajaran, yang kelima, fungsi media pembelajaran,
Yang keenam, manfaat media pembelajaran. Yang ketujuh, tujuan media pembelajaran. Yang kedelapan, pengertian dan fungsi media audiovisual. Penelitian yang relevan yang saya gunakan yang pertama yaitu dari Sopdik tahun 2016 yang berjudul Pengaruh Penggunaan Media Audiovisual Terhadap Motivasi dan Prestasi Belajar Siswa dalam Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Yang kedua, dari Sandra Oktadianata 2011 yang berjudul Pengaruh Penggunaan Media Audiovisual Terhadap Peningkatan Motivasi dan Hasil Belajar Siswa kelas 11 pada standar kompetensi memperbaiki sistem start dan pengisian. Kerangka berpikir dalam proposal ini yaitu hasil belajar adalah hasil suatu penilaian setelah individu melakukan sesuatu kegiatan belajar yang diwujudkan dalam angka maupun simbol. Hasil belajar yang baik dapat dicapai dengan kualitas pembelajaran yang efektif dan efisien. Pemilihan media pembelajaran yang tepat dapat menentukan tingkat pemahaman siswa terhadap suatu materi. Penggunaan media audiovisual dalam proses kegiatan pembelajaran akan lebih menarik dan siswa akan menjadi lebih aktif berpartisipasi. Selain itu, siswa akan lebih jelas memahami materi ajar dan mudah mengingatnya. Berdasarkan hubungan tersebut, maka diduga dan dibedakan hasil belajar siswa antara kelas yang menggunakan media audiovisual atau kelas eksperimen dengan kelas yang tidak menggunakan media audiovisual atau kelas kontrol. Rumusan hipotesis dalam proposal ini yaitu berdasarkan rumusan masalah, landasan teori, dan kerangka berpikir yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut. Hasil belajar siswa yang diberi pembelajaran dengan media audiovisual lebih tinggi dibanding dengan siswa yang tidak diberi pembelajaran dengan media audiovisual. Bab 3 dalam penelitian ini mencakup yang pertama, waktu dan tempat penelitian, yang kedua, rancangan atau desain penelitian, yang ketiga, populasi dan sampel, yang keempat, variabel penelitian, yang kelima, teknik pengumpulan data, yang keenam, uji validitas dan reliabilitas instrumen, yang ketujuh, teknik analisis data. Waktu dan tempat penelitian ini dilaksanakan pada tahun ajaran 2020-2021, dilaksanakan di SD Negeri Kretek. Yang selanjutnya, desain penelitian. Penelitian ini adalah penelitian jenis kuantitatif kuasi eksperimental. Kuasi eksperimental digunakan pada eksperimen yang menggunakan kelas-kelas atau kelompok-kelompok yang sudah ada. Disebut kuasi eksperimental karena tidak memungkinkan dilakukan penempatan kelompok mana yang mendapat perlakuan dan kelompok mana yang merupakan pengendali random. Lalu populasi dan sampel dalam penelitian ini yaitu populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 5 di SD Negeri Kretek tahun ajaran 2020-2021. Dalam penelitian ini, sampel penelitian mengambil seluruh siswa kelas 5A dan kelas 5B di SD Negeri Kretek. Adapun teknik yang digunakan untuk mengambil sampel dalam penelitian ini adalah teknik random sampling. Variabel penelitian dalam proposal ini menggunakan dua variabel yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas dari penelitian ini adalah penggunaan media audiovisual pada pembelajaran. Lalu variabel terikat pada penelitian ini yaitu pada penelitian ini variabel terikat dapat dilihat dari penelitian yang ingin melihat perbedaan yang timbul dari pembelajaran menggunakan audiovisual. Lalu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam proposal ini menggunakan dua yaitu tes dan observasi. Tes presentasi dilakukan dengan memberikan soal pretest dan post-test berupa soal isian singkat. Lalu observasi dilakukan untuk melihat permasalahan yang terjadi di kelas 5 serta untuk mengetahui sejauh mana guru menggunakan media pembelajaran. Uji validitas dan reliabilitas instrumen pada penelitian ini yaitu uji validitas dalam penelitian ini suatu butir soal dikatakan valid apabila hasil hitungan RxY atau R hitung dibandingkan dengan R tabel dengan taraf kepercayaan 5% menunjukkan bahwa R hitung lebih besar sama dengan R tabel. Sebaliknya, jika R hitung lebih kecil dari R tabel, maka soal tersebut tidak valid, sehingga soal tersebut tidak digunakan dalam penelitian. Uji reliabilitas
Soal pada penelitian ini menggunakan rumus Alpha-Korsbach. Analisis data dalam penelitian ini saya menggunakan uji asumsi dan uji hipotesis. Uji asumsi dalam penelitian ini saya menggunakan uji normalitas distribusi data dan uji homogenitas. Lalu untuk uji hipotesisnya saya menggunakan uji statistika parametrik dan uji statistika non-parametrik. Sekian presentasi proposal penelitian saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.